perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan diri juga lah. Oke. Ini bahasa Indonesia kan kita nih biasanya. Kita bahasa Indonesia tapi pakai logat Banjar. Nah, boleh. Ngangkiknya itu tuh. Oh, bahasa Indonesia aja ya. Perkenalkan nama Ulun Muhammad Ananto. Warga masyarakat Tapin juga. Hidup karena menempuh pendidikan di Tapin. Saat ini berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin semester akhir. Semester akhir. Iya. Setelah semester akhir berarti ada semester lanjutan dong? Semester di perkuliahan selanjutnya. Semester di perkuliahan selanjutnya. Berarti itu ngambil jurusan apa nih? Jurusannya? Kalau jurusan itu ujar orang UIN itu psikologi Islam. Psikologi Islam. Nah, menarik nih ya. Aku baru dengar nih ada psikologi atau psikologi. Nah, di sambatnya itu psikologi dibacanya biasanya. Psikologi Islam. Iya. Menarik nih. Aku baru dengar nih ya. Itu bisa dijelaskan apa tentang psikologi Islam ini? Nah, psikologi Islam itu sebenarnya. Sambil rokok ya? Iya, siap. Psikologi Islam itu biasanya orang di universitas lain itu sebutannya itu psikolog aja. Tapi karena kita basicnya di UIN Antasari Banjarmasin itu basicnya Islam, jadi ditambahkan Islamnya di jurusan psikologinya. Oh, berarti bukan khusus ya? Bukan khusus. Kita tetap ada umumnya, cuman ditambah muatan agama Islam. Kayak ada ruqyah dalam pengobatan kejiwaan. Benar? Benar. Kamu bisa ruqyah saya gak? Oh, agar jin saya ini keluar. Nanti jangan deh. Jangan. Nanti pesonanya hilang juga dong. Iya. Karena yang menambah pesona saya ini adalah jin ya. Iya. Enggak, bukan ilmu sesat, bukan. Setahu saya nih ya, dari Badan Intelijen Abi Babun nih. Wow. Intel ya. Suka-suka saya dong ya. Suka saya. Intel saya nih ya. Ananto ini tergabung dalam apa ya namanya ya? Intel ya? Apa namanya ya? Gong. Apa namanya apa tadi? Apa? Ayam. Bukan. KPN. Betul, koperasi unit. Saya siapa tadi nyebut ayam? Operasi Pemuda Nusantara. Iya, koperasi ya. Bukannya, kapal. Sorry. Salah. Ya, Kapal Pemuda Nusantara. Kapal Pemuda Nusantara. Wah, intelnya sesat nih. Intel sesat. Kemudian Operasi. Kapal Intel. Kapal Intel. Kapal Pemuda Nusantara. Kapal Pemuda Nusantara. Berarti itu bergeraknya di bidang kemaritiman ya, Pak? Ya, kemaritiman. Kelautan Jawa orang telah. Oh, bukan keintiman ya? Oh, bukan. Ini kemaritiman ya? Iya, kemaritiman. Oh, bisa dijelaskan itu apa? Bagaimana? Kalau bicara KPN itu kepanjangannya Kapal Pemuda Nusantara. Agenda dari Kementerian Pemuda Olahraga dan juga Kementerian Maritim. Nah, ini dimaksudkan untuk pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia dengan delegasi masing-masing provinsi itu berkesempatan untuk berlayar keliling Indonesia. Nah, keliling Indonesia mengetahui dan mendalami tentang kemaritiman atau bahasa kitanya itu kelautan. Bahari ya? Bahari. Bahkan Ananto ini adalah perwakilan dari Tapin untuk Kalsel di kegiatan nasional. Iya. Itu udah pernah kemana saja itu? Kita berangkat Kapal Pemuda Nusantara yang tahun 2019. Saya itu tahun 2019. Kemarin rute kita di daerah Indonesia bagian barat. Finishnya di Pulau Nias, Sumatera Utara. Itu kita ada 4 kali pemberhentian. Pertama berangkat dari daerah masing-masing ke Jakarta kumpul. Lalu berangkat dari Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok, itu kita berangkat ke Sibolga, langsung berangkat cus ke Sumatera Utara, ke tanah Sibolga.
Di Sibolga kita ada 4 hari. 4 hari di Sibolga itu berkegiatan dengan masyarakat di Sibolga tersebut, mengenal budaya, mengenal masyarakatnya, ikut agenda-agenda. Karena kalau kita berangkat kemarin itu berbarengan dengan kontingen pramuka juga, pelayaran lingkar Nusantara, dan juga pasukan dari bela negara, kampus-kampus kemaritiman se-Indonesia. Nah, jadi kita banyak campur kegiatan dengan kawan-kawan di 2 kontingen lain. Sampai di Sibolga 4 hari itu. 4 hari di Sibolga. Oh, di Sibolga. 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 Oke. Saya tahunya Sibolang nih. Wah, Sibolang. Nih Sibolga ya, nama daerah ya. Bocah patah tulang tadi ya? Bukan. Patah hati sih. Patah hati. Ya, Sibolga nih. Iya. Itu kegiatannya di sana ngapain? Nah, di Sibolga kemarin kita itu ada penyuluhan-penyuluhan terkait dengan potensi kemaritiman di tanah Sumatera. Terus pengenalan budaya di Sumatera Utara. Itu Sibolga. Sibolga kan masuk di lingkaran orang-orang Batak sebagian. Orang Batak sebagian. Iya. Sebagiannya berarti Banyak pendatang juga. oh banyak pendatang juga. Tahu kan suku yang paling banyak di Indonesia. Oh iya. Wah. Terus kita diajak wisata, kenal daerah kota-kota di Sibolga. Terus potensi maritimnya juga dijelaskan. Karena Sibolga itu kota yang kecil, tapi kotanya indah. Kecil tapi indah ya. Tapi indah. Oh itu tip cewek gue banget. Wow. Tip cewek saya banget ya. Lanjut bang. Nah, kita datang dari laut, masuk ke teluknya, langsung disuguhkan gunung yang melingkari kota. Gunung. Oh ya. Gunung. Gunung ya. Bukan kayak gini. Iya, gunung ya. Gunung. Gunung yang melingkar. Oke. 4 hari di Sibolga itu. Kita ada pawai budaya di Pawai sana. budaya. Ya. Jadi masing-masing provinsi itu menampilkan budayanya. Berarti dari Kalimantan sendiri ada juga dong ya? Jadi kita karnaval. Karnaval ya? Ya, keliling di kota Sibolga. Itu kesempatan kita pakai baju adat Banjar. Oh, jadi kemarin pakai baju adat Banjar? Iya. Oh. 4 hari berlalu di Sibolga, lalu kita berangkat ke Nias. Iya, Oke, tujuan, Nias. tempat tujuan. Di Nias itu kita berkemah 7 hari. Oh, tadi 4 hari di Sibolga. Iya. Di Niasnya 7 hari nih. Iya. Camping nih. Camping. Iya. Di Nias. Di Nias camping. Di lapangan terbuka atau gimana nih? Di lapangan terbuka di markasnya TNI Angkatan Laut. Oh, markas TNI Angkatan Laut. Nias. Jadi di sana itu ada kegiatan sail. Nah, kalau kemaritiman itu agendanya tiap tahun itu pasti ada sail. Sail tuh apa nih? Kalau kita di Kalsel sendiri itu ada juga yang sejenis dengan sail, kayak pesta pantai. Pesta pantai. Tapi itu masalah laut. Oh. Jadi mengenalkan dan serta mencoba mengumpulkan itu kegiatannya tingkat internasional kemarin. Tingkat internasional. Berarti Iya. banyak juga ada tetangga yang datang ya? Iya banyak. Jadi sekalian sail itu di hari ketiga kita datangkan di Nias tadi hari pertama, langsung kita bikin tenda segala macam, berkegiatan. Setiap malamnya kita ada kegiatan budaya, pengenalan budaya. Yang pasti ada pengenalan tarian-tarian dari daerahnya masing-masing. Oh, berarti Mas Ananto juga nari dong? Iya, kita nari kemarin. Nari apa nih? Kita kemarin tari Dayak. Tari Dayak ya? Oh, ada pasangan juga? Itu karena delegasi untuk kapal pemuda ini saya jelaskan ulang. Oh ya. Kita dari Kalsel itu berangkat 3 orang karena utusan masing-masing provinsi itu 3 orang. 3 orang aja ya? 3 orang. Jadi 1 orang laki-laki, 2 orang istri. Istri 2 ya? orang perempuan. 2 orang perempuan ya? Iya, 2 orang Kamu perempuan. enak dong ya? Wah, jelas. Oh, aku jadi pengen juga nih. Pengen ditemenin cewek keliling Indonesia nih. Tapi biasanya sebenarnya laki-lakinya 2, perempuannya 1. Oh. Tapi karena tahun tadi dari Kemenporanya mintanya 1 laki-laki, 2 perempuan, ya berangkatnya kayak gitu. Oh. Jadi Mas Ananto bisa dibilang mempresentasikan ya budaya daerah Kalsel di sana. Tari apa nih yang dibawa? Tari Dayak. Oh itu iya budaya tadi ya, tari Dayak tadi ya. Sama pasangannya 2 orang ada. Pasangannya 2 orang. 2 orang. Berarti langsung 3 orang nih. Langsung 3 orang nari. 3 orang nari. Untuk
apa ya istilahnya persiapannya sendiri? Persiapan itu kita lulus seleksi di provinsi di bulan April, berangkat di akhir Agustus, ya kisaran 3 bulan, ya 2 bulan lah maksimalnya itu persiapan kita. Latihan nari, menyiapkan proposal untuk keberangkatan. Karena dari KPN sendiri setiap pesertanya itu membawakan satu proposal yang mengarahkan ke kemaritiman. Kayak saya semalam bawa proposal mengenai pemberdayaan konservasi penyu di Pulau Sembilan. Pemberdayaan konservasi penyu di Pulau Sembilan. Iya. Pulau Sembilan itu kalau nggak salah di Kota Baru ya? Benar. Itu emang ada di sana penyu? Ada penyu. Jadi ceritanya wah kita ngarah ke sana ya. Iya, enggak apa-apa. Ini kan bebas berbicara ini. Wow. Oke, lanjut. Jadi di Pulau Sembilan itu khususnya di Pulau Marabatuan dan Pamalikan kalau nggak salah, itu ada tempat persinggahan penyu. Kalau di Marabatuan sendiri itu ada penangkarannya penyu. Oh ada, memang Iya. ada ya penangkarannya. Jadi ada 2 jenis, ada beberapa di Pulau Sembilan itu sering ada penyu-penyu yang singgah. Dari 7 jenis penyu di seluruh dunia yang ada di dunia, 6 dari 7 itu ada di Pulau Sembilan. Dari dunia ya ini ya? Iya. Berarti luar biasa ya? Iya jelas, kekayaan maritim kita luar biasa. Penonton bayaran, tangan. Luar biasa ya. Dan termasuk keberuntung ya? Iya. Beruntung, penyu itu mau mampir di sana itu. Iya jelas. Beruntung. Balik lagi ke Pulau Nias nih. Iya. Di Pulau Nias ini kan terkenal dengan loncat batu ya? Iya loncat batu. Apakah di sana juga disuguhkan dengan loncat batu? Iya, jadi kita ke tempat loncat batu itu tempat wisata budayanya. Nama daerahnya itu Desa Bau Mataluwo. Desa Batu Mataluwo. Ya, Batu Mataluwo. Batu Mataluwo. Bau Mataluwo. Bau Mataluwo. Bau Mataluwo. Oke, aku bisa. Bau Mataluwo. Jadi di sana memang kental budaya dari lompat batu itu. Jadi menuju ke desa itu dari tempat camp kami itu kisaran waktunya 2 jam. 2 jam? 2 jam perjalanan darat. 2 jam perjalanan darat? Jalan Iya. kaki atau naik motor atau naik mobil nih? Naik mobil. Oh naik mobil, naik mobil. Kenapa nggak jalan kaki sih? Kalau jalan kaki bisa 3 hari. Jadi naik mobil ke tempat itu ya? Iya. Apa anak tuh nyoba-nyoba juga nih loncatnya nih? Nah, jadi kalau lompat batu itu harus ada syaratnya. Oh, ada syarat? Iya. Gak bisa kita datang langsung mau coba. Jadi kalau budaya di sana dia harus berjenjang dulu. Berjenjang. Dari latihan yang dari batu yang kecil, meninggi. Oh. Karena tingginya itu kalau nggak salah 2,5 meter. 2,5 meter ya? Iya tinggi. Iya. Mau foto aja kita harus nyantri Kemarin mau foto di sana bersama orang yang loncat. Oh, berarti itu juga termasuk pariwisata ya? Iya, wisata. Ya. Karena bahkan di seluruh dunia nih nggak ada yang tradisinya loncat batu itu kan? Ya, yang sejauh ini kita tahu. Iya kan? Nggak ada kan? Aduh, cuma saya terkenal loh. Saya ini penggemar setia Ananto. Wow. Terkait dengan KNI ya? KNI lagi. KPN. KPN. Koperasi. Enggak, udah kapal Koperasi. kapal pemuda Nusantara. Iya. Ini aku juga baru dengar ya ada program yang begini nih. Untuk di Tapin kemarin seleksinya dari mana? Itu dari Purna kita karena orang yang pernah ikut KPN nantinya masuk ke organisasi yang sebutannya itu Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara. Ada beberapa orang yang ditapin. Jadi kita kemarin ada seleksi administrasi. Alhamdulillah lulus. Mewakili Tapin ke provinsi. Terus di provinsi lulus lagi nih. Lulus lagi. Mewakili Kalsel ke nasional. Setelah di nasional ada lagi nggak jenjang setelahnya? Kalau
kegiatan Kapal Pemuda Nusantara itu ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat ASEAN. Nah, itu beda. Anunya kegiatannya beda kegiatan. Jadi ada seleksi tersendirinya. Kalau tingkat ASEAN sebutannya itu pertukaran pemuda antar negara. Pertukaran pemuda antar negara. Iya. Untung bukan pertukaran istri antar negara. Wow, itu jadi PIAN. Itu masalah tuh mau nggak? Kalau ada kesempatan, soalnya kalau untuk PPAN sendiri persyaratannya kan harus bisa berbahasa asing. Oh, ini bahasa apa nih bisa jadi? Kita cuma bisa bahasa daerah dengan logat-logat daerah. Oh. Jadi mau logat Jawa, logat rantau, logat hulu sungai. Inggris? Inggris little. Little. Perancis? Kada bisa. Bisa, oke. Jerman? Makinnya. Jepang? Wow. Kalau mau belajar bahasa Jepang itu mudah ya? Apa? Nonton anime? Tolong mantranya sebutkan. Mantra-mantranya apa nih? Ada nggak mantra bahasa Jepang pada anime? Mochi. Wah, ketahuan tuh penggemar. Silakan. Wadai kok. Oke, lanjut lagi ke kemaritiman ya. Kemaritiman. Pengalaman yang paling menarik nih. Pengalaman paling menarik. Yang jelas di Kapal Pemuda Nusantara tahun 2019 itu alhamdulillah saya berkesempatan jadi lurah sebutannya, yang biasanya kayak pemilihan Nananggaluh kita di Banjar ada lurah. Nah, biasanya kayak yang mengetuai kegiatan di situ. Jadi alhamdulillah dipercayai kawan-kawan se-nasional itu jadi lurah laki-laki. Lurahnya teman kita dari Jawa Barat. Bukan pacar ya? Bukan pacar. Pacar tetap setia dengan kontingen kita yang berdua. Pacarnya tetap setia dengan Mas Ananto ya. Aku juga kalau jadi cewek emang setia ya. Wow. Siapa sih yang nggak mau dengan Mas Ananto? Kanto. Oh, ada. Enggak, cewek ini khusus cewek, ini cewek. Kamu mah cowok. Emang nggak sewajarnya kalau suka sama cowok. Selain aktif di sana ya, Sananto ya. Sananto ini dengar-dengar juga seorang pengusaha. Pengusaha ya kan? Kecil. Itu bisa disampaikan usaha kecil-kecilan Usaha kecil-kecilan saat ini mungkin kita rada kurang berhemat ya orang Banjar gitu. Karena kondisi sedang pandemi, jadi agak ada keterbatasan di keberlangsungan usaha. Kalau usaha sendiri kita punya usaha ada 2 yang kita geluti, perkopian duniawi, kedai kopi, dan juga clothing, baju konveksi dan clothing, kayak gitu biasanya. Itu usahanya di mana Mas? Kita punya gerai itu ada di Banjarmasin dan juga di Kandangan. Namanya untuk konveksi dan clothing itu Meratus Aparel. Itu brandnya bikin sendiri ya Mas? Bikin sendiri. Untuk desainnya kita dari, biasanya kalau order ada yang desain dari pelanggan, ada juga desain yang kita bantu. Desain sendiri ya. Itu inspirasinya datang dari mana sih untuk buka-buka clothing? Karena awalnya itu dari keresahan kita untuk membantu teman-teman. Banyak ya teman-teman yang bingung mau bikin baju di mana, baju-baju organisasinya di mana. Iya. Ya karena kita alhamdulillahnya ada link, ya coba kita bantu. Kita buka jasa pembuatan baju-baju kemeja organisasi atau kaos dan lain sebagainya. Kemeja juga ya? Kemeja ya juga. Kaos. Nah, untuk yang satunya tadi, perkopian duniawi. Ini keren juga nih, perkopian duniawi. Ada di mana? Kalau kopi saat ini itu kedainya ada di Kandangan, di Gambah Luar,
Nama kedainya sendiri itu namanya Kulaan. Kulaan ya. Kulaan. Kulaan kopi ya. Kulaan kopi. Kulaan kopi. Kopi shop. Kemarin aku pernah minum nih. Pernah minum nih. Kulaan kopi nih. Emang mau tahu siapa yang ngasih? Siapa? Tuh. Kemudian aku tanya, ini kulaan kopi siapa? Gak tahu, aku dikasih katanya. Oh ternyata dari Ananto. Karena kita juga menyediakan botolannya. Iya, botolan. Cold brew-nya. Kulaan kopi. Ini pelaku ini. Gak tahu, aku katanya dikasih gitu. Silahkan coba aja. Aku ternyata dari Ananto ya. Iya, kemarin kita coba-coba kita bawa ke sini beberapa botol dan alhamdulillah responnya positif. Jadi bakal mungkin dalam waktu dekat kita buka di sini nih. Kedai buat take away cold brew. Oh ya, di Tapin. Mudahan segera tercapai ya. Amin. Nanti biar bisa lebih, karena kopi itu kalau saya sendiri tuh menunjang otak ya. Iya. Menunjang otak untuk berimajinasi liar. Iya. Kata psikologi itu katanya kalau minum kopi itu ningkatin adrenalin. Wah. Ningkatin adrenalin ya. Iya. Oh iya. Jadi kita lebih on. Wah, minum kopi langsung. Mantap. On. Agar lebih on kan? Iya. Tapi ini lebih positif daripada narkoba loh. Oh jelas. Ya kan? Jauh. Terkait dengan kuliahnya nih ya. Balik lagi nih ke kuliah nih. Soalnya kita berbicara bebas ya, bebas berbicara. Jadi kita muter-muter terus balik lagi. Iya. Muter balik lagi. Iya. Terkait dengan perkuliahan di psikologi Islam. Ada rencana ke depan setelah lulus mau kerja di mana? Untuk saat ini untuk bekerja di mana mungkin masih belum ada bayangan mau masuk ke perusahaan mana atau kerja di mana. Tapi ada satu peran yang ingin kita ambil. Oh, satu peran yang terlepas dari pekerjaannya. Berarti bukan sebagai psikolog nih. Psikolog. Mengerjakan kerjaan psikolog tapi tidak bekerja sebagai psikolog. Ya, itulah ya. Iya. Itu apa sih peran tadi? Penasaran ya. Ini berdasar dengan apa yang saat ini sedang dijalani, karena kita lebih banyak aktif di kegiatan yang membersamai kaum muda, ya kan, kayak kapal pemuda tadi, pernah juga ikut jambore pemuda, pramuka juga ya. Pramuka juga, itu kan mayoritas yang mengisi di organisasi itu adalah kaum muda. Jadi harapan saya lulus kuliah dapat membantu dan menunjang perkembangan pemuda khususnya lokal kita di Kabupaten Tapin. Kayak gitu. Jadi itu apa tuh ya? Perannya itu yang pasti maunya itu kita bersosial dengan kaum muda, mendorong, memotivasi dan kalau bisa dengan tim itu membentuk wadah sebagai wahana perkembangan untuk pemuda itu sendiri. Contohnya kan kayak gelas untuk di seni dan kebudayaan kayak gitu. Jadi pemuda-pemuda yang ingin ikut dan berperan aktif di kegiatan kesenian dan kebudayaan bisa kita barengi di gelas, dibersamai. Kan di sana ada pemain musisi yang cukup cukup jenius ya. Kita sebut namanya Abai. Iya. Okay. Contohnya Abai. Dia jenius di bidang musik. Mahar ya kan? Mahar. Karena maksud kita peran psikologi yang bisa diambil itu banyak berkenaan dengan psikologis kaum mudanya yang bisa kita bantu. Contohnya mungkin kawan-kawan yang sedang galau, kita bantu motivasi. Tunggu tuh. Yang galaunya itu arah ke sana aja ya. Jangan ke saya ya. Ya, yang galau. Ya. Nah, kita bantu daripada galau-galau minum-minum yang negatif. Tanda kutipnya kan seperti alkohol. Ya lebih baik kita isi dengan kepositifan lah, ikut berkesenian atau lain sebagainya. Cara merangkulnya itu yang kita maksudkan. Karena dari kejuruan psikologi sendiri ada treatment yang kita tawarkan. Ada juga ya treatmentnya ya. Iya. Sebenarnya aku nggak paham juga nih sama treatment.
Tapi aku ngikut aja ya. Ini facial. Oke. Aja. Treatment kecantikan itu. Kecantikan aja. Nih terkait kepemudaan ya. Kepemudaan Karena lagi, ayo karena langsung. kita tadi bahas kepemudaan ya, Iya. yang Pemuda. ada di Tapin nih. Tapin. Bagaimana perkembangannya nih? Perkembangan pemuda yang ada di Tapin. Kalau ini menurut kacamata saya secara pribadi, Ya. mungkin beberapa kali diskusi dengan pemuda-pemuda yang berpengaruh di Kabupaten Tapin. Ya, pemuda yang Ya. berpengaruh ya. Ya, pemuda-pemuda yang berpengaruh. Itu apakah saya juga termasuk? Oh ya, termasuk di bidang perfotografi ya. Oh iya benar ya. Oke lanjut. Setelah ini Bun, narasumbernya Oh enggak. Saya ini balik, saya jadi moderator, Enggak. beliau yang jadi narasumbernya. Enggak, jangan. Saya udah lah pegang tangan. Namanya Rockcenter Pak. Jangan. Lanjut nih. Lanjut. Kalau menurut kacamata saya sendiri, Ya. semenjak memasuki tahun di 2020, banyak terobosan-terobosan yang pemuda Tapin lakukan. Wah, Ada organisasi-organisasi baru yang secara gerak nyatanya banyak memberikan kemanfaatan untuk Tapin itu sendiri. Contohnya ada organisasi kepemudaan yang arahnya ke sosial, Kompas ya. Kompas namanya kan. Kemarin ada mengadakan kegiatan yang seperti kopi kemanusiaan. Itu kan bentuk nyata dari perkembangan yang ada di kepemudaan khususnya di daerah Tapin. Daripada tahun-tahun yang sebelumnya Iya. ya. Itu bentuk peningkatan kualitas pemuda di Tapin itu terlihat dari sana dulu secara kecilnya. Karena yang kulihat sendiri ya, Iya. yang aku ngikut kata-kata dia nih, yang menurut kacamata aku ya. Iya. Oh ya, ini kacamata aku. Tadi kan kacamata kamu. Iya. Kacamata saya. Kacamata saya aku aja. Kacamata aku ya. Anak muda kali. Kacamata aku, kampret. Ini gue pemarah banget ya. Bulan Ramadan jangan marah. Karena banyak pemuda-pemudi dari Tapin itu yang berbakat. Iya, jelas. Banyak sekali Mm-mm. yang berbakat, bahkan kualitasnya itu bisa dibilang Di atas cukup- rata-rata. di atas bertaring ya. Wow. Bertaring aja ya. Bertaring ya. Bertaring. Kita balik karena kita udah pernah bicarakan ini ya Ya, sebelumnya. mungkin beberapa kali diskusi kita Iya, ada kita sempat bahas tentang taring ya. Iya. Taring. Gimana tuh maksud taringnya tuh? Taring pemuda ya. Iya. Taring pemuda Tapin. Banyak kan yang misalnya di daerah di luar di Tapin nih. Di luar Tapin dia mereka punya itu, taring. punya taring seperti harimau yang siap memangsa para. Nah, udah jangan. Iya. Tapi setelah balik nih, Iya. mereka itu kayak down ya. Iya, kehilangan taringnya. Dengan taringnya mungkin tertinggal ya. Bisa jadi. Mungkin tertinggal. Nah, itu menurut Mas Ananto sendiri bagaimana pendapatnya nih? Kita sampaikan aja. Pernah berdiskusi tentang hal itu. Kita punya pembina pramuka. Sebutlah beliau si A. Si A. Beliau si pernah- Abi ya. Apaan? Abi Babun. Enggak, bukan si A tadi ya. Pernah membahas tentang ini. Banyak orang yang punya taring di luar ketika dia balik ke tempatnya sendiri di daerahnya, katakan Tapin, itu kehilangan taring. Ada yang aktif di kampusnya sampai jadi ketua BEM atau di luar kabupatennya dia berpengaruh dalam kesenian dan lain sebagainya, tapi ketika dia pulang dia tidak bisa